Asbahna wa asbahal mulku lillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita buka kajian singkat ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelahipun silakan silakan. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan di kesempatan Jumat yang berbahagia, hari Jumat yang penuh dengan barokah, bertepatan 29 Muharram 1447 Hijriah ini, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam waktu sesaat tatkala kita tidur tadi malam. Wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Salawat dan salam terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kajian kita membahas tentang keutamaan istighfar. Disebutkan yang kita sampaikan di hari Jumat yang lalu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak mengucapkan kalimat istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya. Wa min kulli dhikin makhrajan, Allah akan memberikan kelapangan dari setiap kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kesempatan yang terbatas ini kita lanjutkan kepada faedah istighfar. Di antara faedah istighfar yang pertama adalah bahwa istighfar itu akan menjadikan kemudahan dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar itu akan senantiasa menurunkan hujan dari langit. Hal ini dalam satu kisah diterangkan banyak orang yang ketika itu mengadu kepada pembesar tabi'in yang namanya Imam Hasan Al-Basri. Di antara mereka mengeluhkan, wahai Imam, sesungguhnya di tempat kami mengalami paceklik, lama tidak turun hujan. Orang yang lain mengatakan, wahai Imam, saya mengalami masalah, begitu susah saya menghadapi kehidupan, sempit rezeki saya. Yang lain kemudian mengatakan, wahai Imam, lama saya berkeluarga dan saya tidak memiliki keturunan, dan persoalan-persoalan yang lain. Maka seluruh persoalan yang dihadapkan, yang ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri untuk mencari solusi dari permasalahannya itu, Imam Hasan Al-Basri hanya mengatakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian beliau mensenyalir firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 10 sampai ayat ke-12 yang sudah kita sampaikan dalam kesempatan Jumat yang lalu. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menyansalir mengatakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
maka beristighfarlah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumditkum bi amwal wa bani wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhar, yang dengan istighfar itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta dan anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faidah istighfar yang pertama adalah bahwa dengan istighfar ini akan memberikan kemudahan dari seluruh persoalan kita, sebagaimana banyak persoalan tadi yang diadukan oleh Imam Hasan Al-Basri, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang senantiasa istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan rezekinya dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa faedah istighfar itu adalah bahwa istighfar itu akan menjadi penghalang dari musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini adalah merupakan amalan yang kelihatannya sepele, mudah untuk kita ucapkan, namun sungguh istighfar itu akan menjadi penghalang dari musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat yang ke-33, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Wa ma kana Allah liyu'adzibahum, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, wa anta fihim, sedangkan engkau berada di antara mereka. Engkau di sini adalah baginda Rasulullah SAW, yang para ulama tafsir menyebutkan dengan adanya Rasul SAW di antara orang-orang musyrik itu akan menjadi penghalang Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada orang-orang musyrik maupun orang-orang yang ketika itu berada di antara Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mengazab mereka selama mereka itu yastaghfirun, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimahumullah, dengan tidak adanya Rasulullah, dengan diwafatkannya oleh Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW wafat, maka masih ada penyebab Allah Subhanahu wa taala menghalangi azabnya dengan kita senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam athar disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bahwa ma nazala bala'un illa bidzanbin wa la rufi'a illa bitaubah. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, dan tidak turun ma nazala bala'un, tidak turun musibah, bala, bencana illa bidzanbin, kecuali karena dosa yang dilakukan, wala rufi'a illa bitaubah, dan tidak akan diangkat bala musibah itu kecuali dengan kita bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini Imam Taimiyah rahimahumullah, Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menerangkan dan dikuatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib maupun pendapat para ulama, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang lain, bahwa sungguh istighfar yang dilakukan oleh kita, oleh seorang hamba, oleh kaum muslimin akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab kepada kita. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kalau kita ingin menjadi bagian daripada orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, maka beristighfarlah kita, bermohon ampunlah kita, mohon ampunlah kita, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallah, dan kembalilah kepada Allah. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kita semua mendapatkan keberuntungan. Adanya Allah wa iyyakum ajmain. Dua faedah yang kita sampaikan dalam kesempatan singkat kali ini, yaitu istighfar di antara faedahnya adalah akan memberikan kemudahan dari seluruh persoalan kita, baik urusan penghidupan rezeki, turunnya hujan, tidak adanya anak, dan persoalan-persoalan yang lainnya. Kemudian yang kedua, faedah istighfar itu dengan istighfar yang senantiasa kita ucapkan, dengan pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab kepada kita. Mudah-mudahan yang singkat bermanfaat untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di hari Jumat mendatang insyaallah dalam kajian yang ketiga, bagian yang ketiga masih tentang faedah istighfar. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam